membicarakan probabilitas aksiomatik yang kemarin. Lalu omega itu semesta, kemudian A itu sigma field, P itu probabilitas. Jadi P adalah fungsi dari omega ke R plus dengan 3 sifat. Yang pertama, PA lebih besar atau sama dengan 0, P omega sama dengan 1, dengan AI iris AC sama dengan PZ untuk I tidak sama dengan J. Jadi semua sifat itu dikembalikan ke aksiomat 1, 2, 3 ini. Nah, ini kemudian akan diturunkan pada sifat-sifat. Nah, sifat itu disebut dengan apa? Teorema. Jadi teorema adalah pernyataan yang harus dibuktikan kebenarannya. Bentuknya harus implikasi, tapi implikasi juga ada yang implisit. Jadi implisit itu artinya ditulis sebagian hasilnya, tapi sebenarnya harus harus ditulis lengkap. Jadi misalnya ini yang paling sederhana kan gitu, sifat atau teorema PA komplement sama dengan 1 minus PA. Ini kan hasilnya, tapi sebenarnya harus, ini namanya apa? Implisit. Jadi lengkapnya adalah lengkap itu bila P probabilitas, maka satu minus PA. Jadi ini sering kita menghadapi bentuk-bentuk implisit yang seperti itu, tapi yang penting saudara harus bisa membawanya ke bentuk apa? Implikasi. Jadi teorema itu adalah apa? Pernyataan yang harus dibuktikan kebenarannya dan mendapatkannya dari aksioma plus logika matematik atau hasil sebelumnya. Nah, jadi yang terakhir kita sudah mempunyai sifat itu contemporary additive mengakibatkan finite additive dan PA gabung B sama dengan PA plus PB dikurangi PA irisan B. Ini yang terakhir yang kita bicarakan. Jadi sekarang kita lihat mulai hal baru. Jadi ini sedikit review yang sudah kita kerjakan minggu yang lalu. Nah, kita mempunyai teorema bila A1 itu subset A2, maka PA1 itu akan lebih kecil atau sama dengan
PA2. Nah, jadi gambar itu merupakan guidance saja, tapi bukan bukti. Jadi kalau A1 iris A2 itu artinya apa toh? Ini kan berarti A1 subset kan ini. Jadi bukti itu intinya adalah selalu dibawa ke bentuk deret kejadian yang saling asing. Jadi ini juga seperti kemarin A1 komplement iris A2 itu kan sebenarnya menjadi ini kan, ini. Jadi ini menjadi A2 itu sama dengan gabungan sama dengan A1 digabung dengan A1 komplement iris A2 kan gitu. Ini A1 gabung A1 komplement iris A2. Jadi ini A1 komplement iris A2 itu juga sering ditulis A2 dikurangi dengan A1 kan. Yang ditulis dengan A2 dikurangi dengan A1. Nah ini saling asing. Bikin kuncinya itu selalu dibawa ke keluarga himpunan yang saling asing. Dan kemudian kemarin kan kita sudah tahu bahwa counterplay additive itu mengakibatkan finitely additive. Jadi counterplay additive itu mengakibatkan finitely additive. Jadi PA2 sama dengan PA1 plus nah ini semuanya bilangan non negatif. Jadi PA1 artinya kurang dari PA2 karena PA2 itu PA1 ditambah. Jadi berarti PA1-nya kurang atau sama dengan PA2. Nah, sekarang kita mempunyai teorema berikutnya. Bila A1, A2, A3 itu adalah barisan kejadian maka P gabungan I dari 1 tak terhingga AI lebih kecil atau sama dengan ini bisa N aja ya. Jadi bila A1, A2, A3 itu barisan kejadian, maka P gabungan N dari 1 sampai dengan tak terhingga AN kecil atau sama dengan sigma N dari 1 tak terhingga PAN.
Nah, idenya itu selalu karena aksioma itu induknya itu adalah keluarga himpunan yang saling asing. Berarti A1, A2, A3 itu tidak saling asing. Di A1, A2, A3 itu tidak saling asing. Tapi ini harus kita bawa ke himpunan yang saling asing. Jadi kalau dua kejadian ya misalnya ini, bagaimana membuat yang saling asing itu? A1, A2. Jadi saya buat di sini B1 sama dengan A1, B2 sama dengan A1 komplement minus A2. Ini caranya membuat saling asing. Jadi kalau tidak gimana? A1, A2, ini A3. Jadi hanya kelanjutan dari ini saja. B1 sama dengan A1 sama dengan A1. Terus B2 sama dengan A1 komplement iris A2. A1 komplement iris A2. Nah ini kan. Jadi tinggal yang putih ini aja. Tinggal yang putih ini aja adalah B3 sama dengan A1 komplement iris A2 komplement iris A3. Nah ini kalau kita lanjutkan sampai dengan N, saya akan punya Bn A1 komplement iris A2 komplement, kemudian iris AN-1 komplement iris AN. Jadi kelihatan bahwa Bn itu saling asing. Jadi di sini B1, B2, B3 sampai dengan Bn itu saling asing kan gitu. Jadi terlihat Bn saling asing, lalu gabungan Bn sama dengan gabungan N dari 1 hingga AN. Jadi bedanya sama-sama gabungan, cuma Bn-nya saling asing. Dan saudara lihat, ini B1 sama dengan A1, berarti bisa ditulis B1 subset A1. B2 itu kan hanya istilah dengan A2 kan, jadi B2 juga bagian dari A2. B3 juga bagian dari A3. Jadi ini juga Bn bagian dari apa? AN. Jadi dan Bn subset AN yang berarti apa? PBN selalu lebih kecil atau sama dengan PAN.
Ya, jadi tapi intinya ini bahwa kita harus selalu bisa membawa himpunan-himpunan yang saling asing. Nah sekarang karena gabungan BN sama dengan gabungan AN ya berarti probabilitasnya sama kan di karena P P gabungan N dari 1 tak terhingga AN sama dengan P gabungan N dari 1 tak terhingga BN. Nah kemudian karena BN saling asing, karena BN saling asing, berarti P gabungan N dari 1 tak hingga AN sama dengan P gabungan N dari 1 tak hingga BN sama dengan sigma N sama dengan 1 tak hingga P BN. Permisi Pak. Ya. Pak tulisannya agak digedein dikit Pak. Tulisannya agak digedein dikit. Oh agak digedein sedikit. Oke, makasih. Ya, Pak. Jadi P gabungan AN sama dengan P gabungan BN sama dengan sigma N dari 1 sigma PBN. Nah kemudian AN subset dari BN yang akibatnya sebelumnya kita punya AN lebih kecil atau sama dengan PBN. Jadi akibatnya ini apa? Terbalik. Saya kira ini sudah oke, sekian. Sekian sudah oke, Mas? Iya Pak, udah agak lebih jelas. Ya. Nah, yang seperti saya katakan tadi, saling asing dan ini, berarti ini karena gabungan ini maka ini. Jadi setiap langkah itu punya alasan, itu namanya logis. Setiap langkah ini punya alasan. Setiap langkah ini punya alasan. Ini adalah alasan untuk mengatakan karena ini sama dengan ini masing-masing kurang dari PAN kurang atau sama dengan apa? PAN.
Jadi di sini itu kan saya menggunakan sifat compatibly additive dan sifat kalau A1 subset A2 maka PA1 kurang sama dengan PA2 sebelumnya. Jadi hasil PA1 A1 subset A2 mengakibatkan PA1 kurang atau sama dengan PA2 itu digunakan untuk membuktikan teorema ini. Jadi untuk membuktikan ini teorema ini ada teorema sebelumnya dan relatif pendek. Nah, teorema yang relatif pendek dan digunakan untuk membuktikan teorema berikutnya itu sering disebut dengan lemma. Ya, jadi lemma itu adalah apa? Teorema pendek yang digunakan untuk membuktikan teorema berikutnya. Jadi sebenarnya juga teorema, tapi karena namanya khusus menjadi karena sifatnya khusus diberi nama lemma kan gitu. Ya. Jadi lemma itu adalah supaya saudara kenal, karena kadang-kadang ujian itu mahasiswa itu lemma itu apa? Nggak tahu. Jadi ini apa? Teorema pendek yang digunakan untuk membuktikan teorema berikutnya. Lalu masih ada kebiasaan lagi dalam matematik, kalau orang selesai membuktikan itu sering diberi tanda ini, atau yang terakhir itu sering diberi tanda do ed. Jadi kalau teoremanya sudah berakhir itu sering ditulis dengan QED. QED itu kebiasaan aja, kebiasaan. Jadi artinya ya sama aja, kebiasaan itu ya seperti kadang-kadang kita itu kebiasaan pakai topi itu ya itu untuk aksesoris lah. Kalau masker itu bukan aksesoris, masker itu keharusan. Tapi kalau saudara pakai topi itu keharusan, aksesoris. Kalau saya pakai kacamata ini keharusan. Tapi mungkin ada di antara saudara kalau di jalan raya matanya biasa, tapi pakai yang laki-laki pakai Ray-Ban itu aksesoris. Jadi ini juga QED itu aksesoris saja. Mengatakan bahwa quote error demonstrandum itu, demonstrasi itu kan menunjukkan kan gitu. Jadi quote error itu berarti cara pembuktiannya sudah berakhir. Itu bahasa Latin ya. Quote error demonstrandum. Nah sekarang sesudah, jadi saya mengatakan teorema itu sesuatu yang harus dibuktikan. Didapatkan dari apa? Dari aksioma menggunakan logika matematis kan gitu. Atau juga menggunakan hasil sebelumnya. Nah kalau teorema yang pendek untuk membuktikan teorema berikutnya itu disebut dengan lemma. Nah kalau dari hasil ini ada hasil tambahan, itu namanya corollary atau kesimpulan. Ya, jadi kalau
Jadi karena sebelumnya sudah ada teorema, nanti ada hasil, itu ini bukan disebut 51, 52. Kadang-kadang kalau pendek 51, 52. Tapi ini teorema relatif panjang, tambahan hasil itu disebut dengan corollary. Jadi corollary itu juga sebenarnya teorema. Jadi teorema itu punya 3 bentuk, yaitu teorema sendiri, satunya lemma, satunya apa? Corollary. Jadi corollary-nya itu yang kita kenal dengan nama ketaksamaan Bonferroni. Jadi kalau saudara lihat namanya Bonferroni itu mestinya orang mana? Orang Bantul? Mestinya enggak. Saudara lihat juga pemain sepak bola yang zaman saya terkenal namanya Platini. Itu pemain mana? Yang kalau Messi mesti dari Amerika Latin kan? Argentina, Pak. Oh, ini Bonferroni Argentina. Ya Messi yang Argentina, Messi itu yang Argentina ya. Oke. Kalau Platini itu dari Italia. Jadi ini mestinya nama-nama Nini itu kan mana orang Italia. Saudara kenal juga yang mirip dengan Bonferroni. Apa? Apa namanya sampai saya lupa itu. Topeng pizza itu apa namanya? Pepperoni ya. Topeng pizza kan namanya apa? Pepper itu yang apa kelompok yang hijau itu loh. Ya. Pepperoni kalau diolah menjadi pepper itu apa namanya? Kalau orang Indonesia katanya apa ya? Nah, saya lupa namanya. Tapi pepper tahu kan? Yang biasanya untuk masak atau untuk topping di di roti sebelah sini tuh. Pepper terus kemudian dibuat topping namanya pepperoni kan gitu. Ya. Ya, jadi kita mempunyai corollary itu artinya hasil tambahan, ya. Ketaksamaan Bonferroni. Ya. Jadi ini untuk jadi nanti untuk sebarang satu A2 ini berlaku P irisan N irisan hingga AN PAN komplement. Ini juga harus dibuktikan, gitu. Tapi nanti karena ini ada akibat dari sini yang relatif pendek, bukan teorema baru. Ya artinya teorema baru, tapi relatif pendek dihasilkan dari sini, gitu. Itu namanya apa? Corollary. Jadi sekali lagi bahwa teorema itu bentuknya 3, yaitu apa? Lemma, teorema, dan corollary. Nah, buktinya di mana? Jadi kita menggunakan sifat ini tadi, tapi karena ini AN komplement berarti saya harus melihat hukum De Morgan.
kemudian rho itu irisan n dari 1 tak 3 an komplement sama dengan gabungan n dari 1 tak 3 an komplement. Ya, jadi saudara ingat sifat apa PA komplement sama dengan 1 minus PA kan? Nah, A-nya itu apa? Irisan AN komplement. Jadi P jadi ini PA komplement sama dengan 1 min PA. Jadi P irisan N dari 1 tak 3 AN komplement sama dengan 1 minus P. Jadi A-nya itu adalah irisan AN. Dikomplementkan 1 minus PA. Nah, ini kan. Atau ini saya pindah ke sana, P. Karena yang harus disebutkan kan P irisan N. N sama dengan juga 1 minus P irisan N dari 1 tak 3 AN komplement. Jadi ini saya pindah ke sana 1 minus ini. Jadi di sini setiap langkah itu harus ada alasannya kan gitu. Nah, jadi dari sifat yang ini irisan AN komplement sama dengan gabungan ini kan berarti ini P dari gabungan AN komplement kan karena sifat ini kan. Jadi ini kalau saya masukkan di sini jadi P gabungan AN komplement kan. Jadi menggunakan sifat yang ini. Terus sekarang karena P gabungan N dari 1 tak 3 AN komplement lebih kecil atau sama dengan sigma N dari 1 tak 3 P AN komplement kan sifat sebelumnya tadi di teorema sebelumnya. Maka ini kalau pembaginya itu ini pengurangnya kan lebih besar. Jadi ini berarti jadi P jadi buat Dirac Jerman standar.
Oke. Jadi namanya kenapa terus dinamakan kompromi? Jadi sebenarnya orang itu ngerjakan. Terus ketaksamaan ini akan berguna dalam kalau saudara sudah melakukan interval konfidensi untuk multivariat. Itu ketaksamaan itu digunakan. Karena berguna itu terus orang memberi nama pada yang berjasa, diberi nama Bonferroni, gitu. Ketaksamaan Bonferroni. Di dalam statistik juga kan saudara ketemu kurva E pangkat min seperakar 2pi E pangkat min setengah X kuadrat. Ditemukan oleh siapa? Itu kan kurva Bell. Ditemukan oleh Gauss sehingga sering juga dinamakan kurva Gauss. Saudara juga kenal sekarang kan sering saudara kalau sakit batuk atau apa itu kan kadang-kadang harus dimasuki sinar, namanya sinar ronsen kan gitu. Siapa ronsen? Ronsen itu adalah orang yang menemukan sinar itu. Begitu itu banyak dikerjakan, diberi nama dia sinar ronsen. Zaman saya waktu saya masih SMA dulu, makanan masih sulit. Jadi orang itu produksinya itu bukan beras tapi ketela. Orang ingin membuat ketela yang besar sama yang enak. Digabungkan jadi satu, oh ternyata bisa lebih besar, walaupun tidak seenak ketela yang aslinya, tapi masih enak juga. Nah, penemunya itu namanya Pak Mukibat, sehingga ketelanya juga diberi nama ketela Mukibat. Ya, jadi kalau nanti saudara satu ketika menemukan sesuatu ya nanti akan bisa jadi nama saudara siapa tidak. Jadi banyak saudara lihat saja contoh-contoh di di bidang sains, teknologi, ekonomi itu nama-nama itu semuanya akan diberi nama sesuai dengan penemunya kan. Oke, itu sampai dengan ketaksamaan Bonferroni, bukan pepperoni ya. Kalau pepperoni itu topping dari pizza. Jadi kalau saudara yang di Jogja sekarang pizza itu katanya mau bangkrut sehingga di jalan-jalan itu ada dijual pizza yang besar biasanya 170 jadi tinggal 100 gitu ya. Jadi ya nggak tahu 100.000 itu untuk saudara mahal atau tidak ya, tapi paling tidak itu harganya sudah hampir mendekati separuhnya yang harga yang dulu. Oke, sekarang kita lanjutkan ke teorema berikutnya. Saya kira sebelum teorema sebelum probabilitas bersyarat. Di kita punya teorema yang A tidak A1, A2, dan seterusnya. Kejadian yang monoton naik dalam arti A1 subset A2 subset A3 dan seterusnya. Jadi bila ini terus nanti maka
Jadi kalau A1 subset A2 subset A3, maka turun A1 kalau tadi subset sekarang memuat. Juga berlaku prelimit dari AN sama dengan limit N juta hingga PAN. Jadi P limit AN sama dengan limit PAN. Untuk kejadian yang satu yang monoton naik, yang satu monoton turun. Ya. Di P limit AN sama dengan limit NPAN. Jadi kalau saudara perhatikan, ini bilangan ya. Jadi ini limit dari barisan bilangan. Kalau yang sebelah kiri, ini himpunan. Limit AN hingga AN itu adalah himpunan. Dikerjakan probabilitas hasilnya adalah bilangan. Jadi, ini saudara berarti apa tahu? Tanda ini saya keluarkan P-nya masuk. Jadi ini orang menyebutkannya itu menukar urutan operasi. Ini urutan operasi itu boleh ditukar kan gitu. Ya. Tapi kalau operasi kesehatan ya nggak boleh ditukar kan gitu. Ya, kalau urutan operasi itu kan di apa namanya di pati rasa dulu di apa namanya di bios dulu baru dibedah kan gitu. Nggak boleh dibalik dibedah dulu baru di apa namanya istilahnya saya tadi di rangan rasanya itu apa namanya di bios ya. Jadi kalau urutan operasi itu bios operasi jangan dibalik di operasi baru di bios ya, teriak-teriak kan gitu kan. Nah kalau di probabilitas enak, P limit dari P itu berarti boleh menukar urutan operasi karena ini tidak ada hubungannya dengan orang kan. Nah kalau saudara belajar analisis itu kan apa tahu derivatif dan integral itu boleh ditukar. Wah itu sudah pekerjaannya orang analisis gitu. Jadi kalau bisa membuktikan, jadi disertasi itu isinya ya hanya membuktikan bahwa derivatif dan integral boleh ditukar gitu. Integral apa kan gitu. Integralnya kan macam-macam. Saudara nanti kan akan dapat ada integral Lebesgue, ada integral
stiltes, ada integral, macam-macam lah itu jenisnya, itu nanti saudara yang pengen dianalisis kan gitu. Jadi itu objeknya itu menukar urutan operasi kan. Jadi di sini bisa dilakukan penukaran operasi. Nah, nanti yang saya buktikan A saja ya, yang B saudara bisa latihan sendiri. Karena buktinya hampir sama. BA. Nah, kita gunakan sifat sebelumnya. Jadi ini kan selalu saya katakan kalau ada seorang matematika siapa namanya itu yang mengatakan bahwa mengerjakan matematik itu selalu bercermin pada hasil sebelumnya kan gitu. Gitu. Jadi kita pun juga kita punya smartphone ini kan dimulai dari telepon yang pakai tetap pakai telepon yang pakai kabel itu kan gitu. Kalau tanpa ada pendahuluan itu kita nggak bisa punya HP yang bisa dipakai untuk kita masukkan feedback, saudara bisa mendengar suara saya kan. Ini pakai HP ya. Di depan itu kan pakai smartphone kan. Jadi hasil sebelumnya apa? Kalau AN monoton naik, itu maka apa? Limit AN itu sama dengan gabungan N dari 1 hingga AN. Nah, ini untuk mudahnya saya tulis dulu indeksnya supaya nanti biar N. AI ini dan ini sama ya, yang penting indeks itu boleh kita ganti, itu hanya untuk kemudahan aja. Sama dengan gabungan AI. Jadi P limit AN sama dengan P gabungan I dari 1 hingga I. Nah, apa kunci berikutnya? Dibawa ke himpunan-himpunan yang saling asing, karena aksioma kita itu kan saling asing kan gitu. Dia harus dibawa ke himpunan-himpunan yang saling asing, karena aksioma kita itu adalah untuk yang saling asing. Jadi gimana? Seperti tadi kan, ini A1, ini A2, ini A3. Kan kita buat tadi kan B1 sama dengan A1, B2 sama dengan apa? A1 komplement iris A2, yang mana ini? Ini kan sama dengan A2 dikurangi dengan A1. Persis dengan tadi kan, A1 komplement iris A2 komplement iris A3. Jadi ini iris A1 iris ini kan berarti yang A3 minus A2 gitu. B1, B2, B3. Jadi nanti BI sama dengan AI dikurangi AI minus 1. Jadi ini sama dengan P gabungan I dari 1 hingga BI, karena BI saling asing sama dengan sigma I dari 1 hingga PBI.
Jadi P limit AN sama dengan P gabungan AI itu dari mana? Dari sifat limit. Sama dengan P gabungan GI itu dari mana? Dari kita membuatnya menjadi himpunan yang saling asing. Karena saling asing menjadi apa? Jumlahan. Jadi kita mempunyai P limit AN itu adalah sigma I dari 1 tak terhingga P BI. Jadi kita mempunyai P limit AN sama dengan sigma I dari 1 tak terhingga P BI. Kita mempunyai P limit AN sama dengan sigma I dari 1 sampai tak terhingga PBI. Nah sekarang kita mempunyai bentuk deret. Deret itu kan jumlahan yang tak terhingga. Nah, di mana mendefinisikan deret itu? Itu adalah sebenarnya limit kan gitu. Ini kan ini namanya apa tuh? Deret kan gitu. Ya, dalam kalkulus saudara kalau kita itu enaknya pakai akun yang cukup kan di sini. Tapi tulisannya sama ya. P AN sama dengan sigma I dari 1 dengan PBI. Ya, jadi limit AN sama dengan sigma I 1 tak terhingga PBI, limit N menuju tak terhingga sigma I dari 1 sampai dengan N PBI. Itu dari definisi deret. Jadi saudara kalau lupa ya dilihat di kalkulus 3 itu ada, atau di buku-buku kalkulus itu deret itu apa, definisinya apa. Definisinya seperti yang saya tulis di sebelah kanan itu. Itu definisinya deret. Nah, sekarang kita akan mencari struktur dari PBI. Jadi sekarang kita akan mencari struktur dari PBI. Struktur dari PBI.
Ini kalau AI-1, ini AI, ini kan sebenarnya BI. Di BI atau saya lihat jadi awalnya kan gini, BI itu sama dengan AI kurangi AI satu kan di karena itu naik, kalau tidak itu bisa atau AI sama dengan AI satu dengan I yang gitu. Yang di sini itu BI ingin satu itu menjadi I atau jadi ini sama aja mesti sama ini. Tapi karena kita ingin lihat ini harus ditemukan. Jadi ini saling asing, jadi finally additive berlaku. Jadi PI sama dengan PAI min 1 plus PBI atau PBI sama dengan PAI dikurangi PAI min 1. Permisi Pak. Pak, Saya dapatkan P N menuju kerja, jadi dimulai dari yang pertama B1 sama dengan PA1 kan, plus PA2 dikurangi PA1 plus PA3 A2. Terus sampai dengan ini nanti kita lihat N-1 yang satu. Nah ini nanti ini akan dicoret, yang akan dicoret tinggal N saja sama dengan ini N dan N. Ini buat error demon. Bentar ya, saya off sebentar.
Ya, saya sudah kembali. Jadi sebelum kita ke probabilitas bersyarat, ya, ini kan sebenarnya probabilitas itu kan alat Permisi Pak. ketidakpastian dari kejadian. Aku permisi. Nah, sekarang ada ukuran yang lain. Ketidakpastian apa? Ketidakpastian bahasa atau semantik. Apa itu kejadian ketidakpastian semantik itu? Jadi kalau misalnya minuman tehnya masih panas, panas itu kan ada yang panas baru dicor itu panas banget, tapi nanti kalau sudah 5 menit masih panas juga kan, tapi panasnya berkurang kan. Jadi itu artinya panas itu punya apa? Derajat kan gitu. Saudara kalau coffee drinker minum kopi kan, saudara minum kopi kalau dingin enak enggak kan? Nggak tahu. Sekarang kalau makin lama makin gila kok ada es kopi segala itu kan makin gila. Padahal sebenarnya kopi itu kan minuman panas ya. Dunia itu sekarang sudah terbalik-balik loh. Tapi misalnya bahwa kopinya silahkan diminum, kopinya masih panas. Nah ini kan ada ketidakpastian semantik. Panas itu panas yang baru dicor atau sudah 3 menit atau 4 menit atau 5 menit. Jadi kalau baru dituangkan air mendidih itu ya panas sekali gitu, tapi berarti 3 menit lagi ya masih panas kan, 5 menit lagi masih panas tapi kurang. Kalau sudah 10 menit tinggal hangat gitu. Tapi ya mungkin masih panas tapi derajat tertentu. Jadi di sini ada ketidakpastian dari arti gitu. Nah ini orang menyebutkannya pasi. Gitu. Orang menyebutkannya pasi. Jadi itu juga mengukur ketidakpastian, tapi ketidakpastian semantik, ketidakpastian bahasa. Kalau yang kita bicarakan sejauh ini, probabilitas itu juga namanya probabilitas kejadian, tapi ketidakpastian dari kejadian. Jadi misalnya nanti sore hujan atau tidak, itu kan kejadiannya pasti atau tidak. Siapa yang mau menjadi ini mau pilihan bupati di tempat saudara, itu pengukurannya dengan probabilitas kan. Jadi kalau sekarang orang selalu putranya Pak Jokowi itu Gibran, itu calon wali kota Solo, peluangnya dia jadi wali kota, saya kira orang mengatakan peluangnya besar kan. Ketidakpastiannya itu bisa diukur bahwa dia mendekati yang mungkin apapun lagi. Itu kejadian, ketidakpastian kejadian. Nah, mahasiswa pandai itu juga kalau IP-nya pandai sekali, IP-nya 3,8 ya masih pandai kan, tapi derajatnya kurang. Kalau 3,5 pandai enggak, tapi derajatnya lebih kurang gitu. Jadi ini mengandung semantik. Jadi ukuran ketidakpastian, tapi ketidakpastian semantik itu kita ukur dengan yang kita kenal dengan namanya pasi. Sekarang sebenarnya ahli kita itu almarhum Profesor Widodo yang baru saja itu ahlinya pasi di sini. Tapi mudah-mudahan yang baru-baru juga yang muncul juga yang Singapura, ini kan itu juga punya keahliannya. Tapi yang paling senior yang Profesor itu yang baru saja itu.
Saya nggak tahu saudara belum ke sini kan. Nah, di samping itu kan ada ukuran kedekatan. Ya, dekat itu kalau misalnya ukuran yang begini itu diukur itu jarak median itu pakai apa meteran itu bisa. Tapi kan sekarang ada jenis es krim baru yang namanya gelato. Es krim sama gelato itu rasanya dekatnya seberapa kan? Bedanya apa? Ya toh es krim sama gelato kan gitu. Kalau di Surabaya itu Jawa Timur terkenal rawon itu bahan dasarnya itu kan luwak gitu. Di Makassar itu juga sejenis itu tapi namanya kontro. Kalau di Jogja yang pakai bahan dasar luwak itu namanya brongkos. Nah, brongkos sama apa? Jadi kita punya 3, satu brongkos, satu rawon, satunya kontro. Itu seberapa dekat rasanya kan? Itu ukuran lain, ukuran yang sekarang banyak ukuran yang biasanya digunakan dalam media sosial kan gitu. Ya, jadi kalau ada seorang mahasiswi dekatnya itu dekat sebagai teman atau dekat pacaran kan gitu. Ya sama-sama dekat kan gitu. Tapi ngukurnya kan ada. Kalau begini, oh itu sudah pacarnya. Kalau hanya belajar bersama itu teman biasa kan. Tapi kalau belajar, minum kopi, nonton bioskop bareng terus ya itu pacarnya kan gitu. Itu definisi kedekatan ya. Kalau dekat begini itu adalah pacarnya kan gitu. Ya. Jadi itu sebenarnya sekarang itu ini kan sebenarnya kita bicara ukuran. Ukuran itu sudah berkembang ke ukuran media sosial dan seterusnya. Nah, jadi itu catatan aja bahwa saudara kenal ukuran, tapi yang paling tidak itu saudara kenal ketidakpastian yang semantik itu ukurannya pasti. Ketidakpastian yang kejadian namanya probabilitas. Jadi saudara sudah harus mulai bahasa Jogjanya ngeh dan ngerti bedanya. Juga ada ketidakpastian dalam media sosial tadi. Seperti teman biasa, pacaran, itu kan biasa dalam media sosial disebutkan macam-macam kan gitu. Oke, jadi sekarang kita lanjutkan dengan probabilitas bersyarat. Jadi probabilitas bersyarat itu artinya apa dong? Jadi kalau misalnya saudara melihat dalam satu populasi begini. Nah ini kalau jadi kalau misalnya jadi kalau misalnya ada dalam satu RT itu ada 100 orang. Nah kemudian kalau ada yang 10 itu diabetes, maka probabilitas diabetesnya adalah 10/100. Tidak ada syarat apa-apa. Tapi kalau di komunitas itu juga banyak orang yang gemuk, itu berapakah probabilitasnya kena diabetes kalau gemuk itu sudah berbeda harganya. Jadi yang terakhir itu adalah bersyarat bahwa dia itu gemuk. Saya itu pernah di MIPA itu saya pernah jadi dekan itu 8 tahun. Kali. Terus jadi PD1 itu 3 tahun. Jadi saya itu jabat jadi wakil dekan sama dekan itu berapa? 11 tahun. Hubungannya dengan probabilitas bersyarat apa di Pak? Wisuda yang saya amati itu begini. Kalau saya wisuda itu mesti rektor itu mengumumkan dari wisudawan sekian itu. Yang cum laude misalnya dari 1.500 wisudawan, 100 itu cum laude. Jadi probabilitas cum laude-nya berapa?
100 per 1000 terus tanpa bersyarat. Tapi rektor juga kemudian mengatakan dari yang wisuda itu dari 150 itu 90 itu wanita mahasiswi gitu. Jadi saya kalau misalnya ketemu wisudawan wanita mahasiswi, berapakah probabilitasnya dia kumlaut? Jadi saya bagi ke yang kumlaut wanita saja, tidak dibagi semuanya. Itu namanya probabilitas bersyarat. Oke, ide itu mudah-mudahan bisa diterima. Jadi bedanya probabilitas biasa sama probabilitas bersyarat. Ada satu kejadian yang menjadi persyaratan dia. Dan yang mungkin saudara belum tahu, dalam 11 tahun itu saya mengikuti wisuda. Karena yang datang wisuda itu mesti dekan sama wakil dekan. Sama wakil dekan pendidikan 3 tahun, dekannya 8 tahun. Nah, kalau setahun aja ada 4 kali wisuda, saya sudah datang ke berapa? 44 kali wisudawan, acara wisuda. Saya belum pernah melihat bahwa jumlah wisudawan laki-laki lebih wanita. Di jumlah wisudawan wanita itu selalu lebih besar dari laki-laki. Selama saya mengikuti wisuda, saya nggak tahu statistik sekarang. Nah, jadi itu yang saya sedikit informasikan, dan juga supaya saudara tahu pengertian probabilitas bersyarat itu apa. Jadi kalau secara matematis kita bisa isikan sebagai berikut. Conditional probability bahasa Inggrisnya. Jadi kalau A dan B kemudian probabilitas bersyarat A kali B terjadi akan dituliskan sebagai A sampai dibagi dengan B. Jadi diabetes gemuk, diabetes dan gemuk juga kita mempunyai ruang sampel yang lebih besar. Nah, secara simetris saya juga bisa memposisikan EV track A sama dengan PA sampai PA. Jadi PA sampai dan dari sini dari lain ini juga sampai sama di PA sampai dengan PA track B dengan PA sampai dengan PB track A
dikalikan dengan PA. Nah, umumnya ya, PA track B itu tidak sama PA karena hitungan oleh B atau juga pada umumnya itu tidak terjadi ya. Seperti kalau saudara lihat ya, di dalam pilihan presiden di Amerika itu kan selalu ada 3 kali debat. Jadi kalau misalnya D itu debatnya menang gitu. Ya, jadi kalau A itu misalnya kandidatnya Joe Biden, probabilitas Joe Biden menang, diketahui debatnya itu menang, itu pasti tidak sama dengan probabilitas menang saja tanpa ada debat. Jadi kalau tidak mau debat. Jadi misalnya tadi yang saya katakan tadi, orang yang diabetes diketahui gemuk itu tidak sama dengan diabetes secara keseluruhan. Wisudawan itu probabilitas seorang mahasiswi yang lulus itu cum laude diketahui dia wanita, pasti tidak sama saja, tidak sama dengan probabilitas saat dia itu secara keseluruhan kan probabilitas wisudawan yang cum laude. Nah, tapi dalam hal PA track B sama PA atau PB sama PB, maka ada B disebut dengan independen. Jadi ada disebut independen itu artinya tidak tergantung. Jadi kalau misalnya saudara itu sekarang masih sebagian ya mestinya masih ada yang biaya dari orang tua, nanti kalau saudara sudah lulus, sudah bekerja, saudara tidak tergantung lagi pada keuangan orang tua, nanti ada namanya independen dengan orang tua kan gitu. Jadi tidak tergantung pada kiriman dari orang tua kan gitu. Independen. Jadi yang ekstrim itu misalnya terjadinya badai di Amerika itu mestinya independen dengan meletusnya gunung Sinabung kan itu saya kira jelas tidak tergantung kan itu yang ada yang trivial. Jadi
A dan B itu disebut independen bila kalau begitu kita mempunyai definisi independen tiga jenis kan. Yang pertama, C, jadi A dan B, PA irisan B sama dengan PA B, PA track B sama PB track A sama. Ketiga definisi itu ekivalen. Jadi yang C juga mengatakan A, B A, dan seterusnya. Nah, tapi kan orang selalu bicara untuk generalisasi untuk A1, A2, AN. Tidak cukup dua kejadian karena kita biasa dengan berapa kejadian. Nah, kalau dari definisi itu yang paling mudah adalah definisi A kan. Jadi A1, A2, AN itu independen bila PA1 iris A2 iris AN sama dengan kalian PA1, PA2, PAN. Tapi apakah itu sudah cukup? Nah, nanti kita lihat di satu A2 N. Suaranya kecil. Mau telepon lebu barang, jadi aku bentar. Yang sini, sini dua. Kali memang lagi gede, anggurnya, ispang. Tenggonis. Cek suaranya sudah jelas belum ya? Sudah Pak, sudah jelas. Sudah jelas? Ya. Itu bisik-bisik. Bisa di ya, oke. Oke, guys, satu.
Jadi yang suaranya mengecil itu bukan suara saya, tapi suara internetnya kan. Ternyata dipakai lama juga dia makin lama makin kecil juga. Jadi kayak orang aja ya. PAI. Nah, sekarang apakah ini sudah cukup? Belum cukup. Ini cukup karena nanti kalau hanya ini nanti kita lihat ada itu berlaku tapi bagiannya itu tidak independen. Jadi mestinya itu dengan counter example. Nah sekarang kalau kita punya K 1, K 2, KM itu subset dari 1, 2, M, maka P irisan I dari 1 sampai M, angka I itu sama dengan perkalian I dari 1 sampai M, P. Jadi ini artinya ini adalah sub indeks dari 1, 2M. Jadi kalau K1, K2, KM itu adalah sub indeks dari 1, 2M, berarti P irisannya adalah jadi K1, K2. Tapi nanti sekarang dengan bagian dari ini juga independen. Jadi apa namanya? Juga bagiannya itu independen. Nah ini akan lebih diperjelas dengan contoh. Ada yang untuk 3, tapi ada yang bagian sebagian independen, tapi keseluruhannya tidak ada. Tapi juga ada yang keseluruhannya merupakan perkalian, tapi bagiannya tidak. Kalau saya punya omega itu 1, 2, 3, 4, ini boleh naik lagi. Artinya apa? P1, P2, P3, sampai 4, nah, kemudian kita buat A1 itu sama dengan 1, 2. A2 sama dengan 1, 3. A3 adalah 1, 4. Jadi contoh itu yang menunjukkan bahwa definisi independen itu harus keseluruhan, tidak bisa hanya sepotong-sepotong. Jadi ini satu contoh A1, 1, 2, A2, 1, 3, A3 itu 1. Coba berarti PA1 berapa? Ya, seperempat tambah seperempat kan gitu. Karena ini naik. Tapi A1 iris 1
Satu kan, A1 iris 3 berapa? 1. Yang A2 iris A3 dan 1 kan. Jadi PA1 iris A2 4 sama dengan PA1 kali PA2. PA1 iris A3 3/4 sama dengan PA2 iris A3 juga sama dengan PA2 kali PA. Jadi ini sepasang independen. Nah, bagaimana dengan A1 iris A2 iris A3? Sama dengan 1 kan? Ya, jadi PA1 iris A3 sama dengan 3 sama dengan PA1 PA3 yang harganya sama dengan setengah kali setengah berapa ini? Jadi 1/4 tidak sama. Jadi ini sepasang independen, tapi yang ketiga bukan perkalian. Nah, contoh berikutnya, ketiga-tiganya itu perkalian, tapi dua itu tidak perkalian, jadi malah dua-duanya itu malah independen kan gitu. Sehingga tadi definisinya itu harus lengkap. Jadi semuanya perkalian, tapi juga himpunan bagiannya juga harus akan perkalian. Jadi sekarang kita punya contoh yang B, kayaknya 1, 2, 3, 4, 5, tapi ini tidak equivalent, jadi B1 sekarang seperti 8, B2 B4 dan 3/16, sedangkan B5 sama dengan 5/11. Jadi ini 2 tambah 9, 11 tambah 5, 11, itu sudah 1 kan. Kemudian A1 sama
1, 2, 3. Dua sama dengan 1,4. Yang ada 1. Jadi yang 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. Jadi perhatikan di sini A1 berapa? P berarti 1 plus P2 plus P3 sama dengan 2/16 plus 3/16, 8/16. Nah, nanti PA2 juga sama kan? Sama. Sini setengah. Nah, A1 minus A2 siapa? A1 minus A2 adalah 1, 2. A1 minus A3 sama dengan 1, 3. A2 minus A3 minus A3 juga 1, 4 kan gitu. A1 minus A2 minus A3 ini semuanya yang menjadi sama-sama ya 1. Nah, sekarang berapa? PA1 minus A2. P1 plus P2. Jadi 2/16 plus 3/16 jadi 5/16. Yang sama juga untuk PA1 A3 dan A2 A3. Jadi komponennya kan ada 1 P jadi 2/16 tambah 3/16 sampai 14. Ini tidak sama dengan jadi PA1 minus A2 tidak sama dengan PA1 PA1 minus A3 tidak sama. Dan
PA2 tidak sama. Tapi PA1 PA3 berapa? P1 kan di PA1 itu berapa? Setengah-setengah semua. Jadi ini sudah lengkap bahwa itu yang menunjukkan bahwa definisi itu harus keseluruhan perkaliannya dan juga himpunan bagiannya, karena ada yang keseluruhannya perkalian tapi himpunan bagiannya tidak. Ini. Yang A dua-duanya perkalian tapi yang tidak itu tidak. Oke, saya kira itu untuk hari ini ya. Saya kira sudah cukup. Mungkin insya Allah kita ketemu lagi hari depan jam 10.30. Sejauh ini aman. Sejauh ini insya Allah kita ketemu lagi depan jam 10.30 ya. Saya kira itu. Terima kasih. Gimana? Masih semangat? Masih semangat, Pak. Masih semangat, Pak. Terima kasih ya, Pak. Saya kira itu ya. Saya kira terima kasih. Nah, hari ini saya tutupnya dulu. Udah ditutup dulu.